Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi keempat untuk konsep dasar matematika ya. Jadi yang akan kita bahas adalah mengenai rasio dan perbandingan. Rasio dan perbandingan. Sebetulnya ini materi ini sangat luas ya, rasio dan perbandingan. Ini kita akan bahas beberapa materi penting, nanti silakan bisa dieksplor kembali materi-materi apa saja yang bisa dikaitkan dengan materi rasio dan perbandingan ya. Baik, rasio yang akan kita bahas adalah mengenai rasio suhu, pengukuran derajat ya, rasio pengukuran derajat. Rasio pengukuran suhu ya. Suhu. Nah, ini yang pertama rasio pengukuran suhu ini kalau kita sehari-hari atau biasa di Indonesia ini mengenal ada suhu ukurannya itu dalam derajat Celcius, tapi di luar negeri kita mengenal ada derajat Reaumur, kemudian ada derajat Fahrenheit, dan juga ada derajat Kelvin. Ya. Nah, ini diambilnya dari apa ukuran ini? Ukuran ini diambilnya adalah dari titik beku dan titik didih air. Jadi kalau 0 derajat Celcius itu titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100 derajat Celcius. Ya. Kemudian kalau Reaumur itu dari 0 derajat sampai 80 derajat Reaumur. Kalau Fahrenheit dari 32 derajat sampai 212 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin dari 273 sampai 373 derajat Kelvin. Nah, sekarang jika menurut pada hal ini, maka selisih dari titik beku dan titik didih air ini untuk Celcius itu adalah 100 ya. Ada 100 dari sini. Kemudian Reaumur ada 80, kemudian Fahrenheit ini ada 180, dan Kelvin ini selisihnya ada 100 juga. Sehingga jika kita membuat suatu perbandingan dari rasio pengukuran suhu ini, maka perbandingannya menjadi 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Nah, tetapi perbedaannya nanti pada saat mengkonversi adalah pada titik bekunya. Kalau untuk Celcius dan Reaumur tidak masalah karena titik bekunya sama 0 derajat, tapi Fahrenheit dengan Kelvin ini agak berbeda. Ya. Jadi ini perbandingannya dari keempat bentuk perbandingan ini ya. Jadi ini Celcius, ini Reaumur, ini Fahrenheit, ini Kelvin. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita coba contoh ya. Oke. Contoh. Saya ingin mengkonversikan berapakah nilai dari 35 derajat Celcius. Kalau ingin dirubah ke derajat Reaumur, kalau ingin dirubah ke derajat Fahrenheit, dan juga ingin dirubah ke derajat Kelvin. Ya. Sekarang kita akan coba jawab satu soal saja. Ketika kita memiliki 35 derajat Celcius yang ingin dipindah ke Reaumur, kita akan tentukan dulu perbandingannya, konversinya. Derajat yang dituju itu adalah perbandingannya Reaumur itu 4 simpan di atas. Derajat yang asal itu Celcius, perbandingannya 5 simpan di bawah. Kemudian dikalikan dengan derajatnya. Gitu ya. 35 maka ini sama-sama dibagi 5 dapat 7, sehingga kalau pindah ke Reaumur dia menjadi 28 derajat Reaumur. Gitu ya. Kemudian kalau ke Fahrenheit ini agak lain ya. Ke Fahrenheit tentukan dulu perbandingannya. Perbandingan awalnya itu 9, yang ditujunya 9 Fahrenheit, kemudian asalnya 5, dikalikan dengan derajatnya, tapi harus dijumlahkan dengan titik beku dari Fahrenheit, yaitu 32 derajat. Sehingga ini kita bisa sederhanakan, dapat 7
dikalikan dapat 67 ditambah 32. Itu hasilnya kita dapat 63 ya. 63 ditambah 32 jadi dapat 95 derajat Fahrenheit. Nah, khusus dari Celsius ke Kelvin karena perbandingannya sama 5 tapi hanya berbeda di titik bekunya saja, maka kita hanya menambahkan titik bekunya ya. Jadi 35 derajat ditambah 273. Jadi hasilnya sama dengan 308 derajat Kelvin ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Celsius ke yang lain juga sama seperti itu. Reaumur juga sama, tapi yang saya akan berikan contoh adalah yang Fahrenheit ya, dari Fahrenheit ke Celsius karena agak beda lain kalau dari Fahrenheit ya. Di Fahrenheit contohnya adalah Fahrenheit. Contoh misalkan saya ingin mengubah 50 derajat Fahrenheit dirubah ke derajat Celsius, dirubah ke derajat Reaumur, kemudian dirubah ke derajat Kelvin ya. Nah, kalau dari Fahrenheit caranya adalah kita harus kurangi dulu 50 ini dengan titik beku. Dengan titik beku Fahrenheit baru dikalikan dengan perbandingan dari Fahrenheit ke Celsius. Ya, perbandingan akhirnya itu 5, perbandingan akhirnya itu 5, ini kebalik ya. Perbandingan awalnya 9, sehingga di sini 5 per 9, kan ya? Ini nanti derajat Celsius. Ini 50 dikurangi 30 dapat 18, dikalikan 5 per 9. Ini sama-sama bisa dibagi 9, dapat 2, sehingga kita punyanya adalah 10 derajat Celsius. Dari Fahrenheit ke Reaumur juga sama. Ya, kita kurangi dulu 32 baru dikalikan dengan perbandingan dari Fahrenheit ke Reaumur, yaitu yang ditujunya 4 perbandingannya, perbanding asalnya 9, sehingga di sini sama dengan 18 dikalikan 4 per 9. Ini juga sama, hasilnya menjadi 8 derajat. Nah, kalau dari Fahrenheit ke Kelvin boleh menggunakan pengurangan dulu atau kita boleh ambil dari yang sudah ada yaitu Celsius. Mudah, gitu kan ya? Kan 50 derajat Fahrenheit itu sama dengan 10 derajat Celsius, kita tinggal tambahkan dengan titik beku dari Kelvin. Jadi 10 ditambah 273, sehingga dapatnya 283 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, itu dia. Oke. Baik, nah sekarang kita akan coba pokok bahasan yang lain terkait dengan rasio dan perbandingan. Ya. Nah, terkait dengan rasio dan perbandingan, itu ada di permasalahan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang perbandingan usia. Contohnya, saya akan berikan satu contoh saja. Misalkan umur ibu dan ayah terpaut 7 tahun. Jika perbandingan umur mereka adalah 5 berbanding 6, ya, tentukanlah jumlah umur ibu dan ayah. Umur ibu dan ayah. Ya. Sekarang kita akan coba jawab. Artinya umur mereka itu adalah 5 banding 6. Umur ibunya bandingnya 5, kemudian umur ayahnya 6. Otomatis ini yang paling besar umur ayah ya. Umur ibu dan ayah terpaut 7 tahun. Sehingga yang kita tentukan adalah selisih dari perbandingannya ya. Jadi selisih perbandingan yaitu 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Ini satu perbandingan itu artinya sama dengan 7 tahun. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari umur ayah atau umur ibu dulu ya, umur ibu, maka perbandingan ibu 5. Berarti 5 dikalikan dengan
satu perbandingannya kan 7 tahun, berarti 5 kali 7 tahun. Berarti umur ibu itu 35 tahun. Ya. Kemudian untuk mencari umur ayah berarti ini sama dengan 6 perbandingannya dikalikan 7 tahun, berarti sama dengan 42 tahun. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa jumlah umur keduanya, tinggal kita jumlahkan saja umur ayah dan umur ibu. Itu sama dengan 77 tahun. Atau tadi kita sudah tahu, ini cara pertama ya, kita sudah tahu satu perbandingannya sama dengan 7. Untuk mencari jumlah umur ayah dan ibu, kita jumlahkan perbandingannya. Jumlahkan perbandingannya. Perbandingannya itu adalah 5 banding tambah 6 ya, sama dengan 11. 11 tinggal kalikan 7, sama dengan 77 tahun. Ya. Nah, itu. Jadi, itu dia contoh soal lain yang terkait dengan rasio dan perbandingan. Ya. Oke. Sekarang kita coba lagi cakupan yang lain terkait dengan rasio dan perbandingan, yaitu tentang perbandingan dan rasio di dalam ukuran, gitu ya. Dalam ukuran. Ukuran contohnya seperti ini ya. Contoh lagi, sebuah denah dengan perbandingan 1/500 memperlihatkan sebidang tanah berbentuk persegi panjang ya. Pada denah tersebut diukur panjang sama dengan 18 cm dan lebar sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan luas tanah sebenarnya. Ya, oke. Kita jawab. Oke, kita akan mengartikan dulu arti dari ini 1/5. Artinya adalah 1 cm pada peta atau pada denah itu sama dengan 500 cm pada jarak sebenarnya. Ya. Sehingga untuk mencari luas daerah dari denah tersebut atau tanah tersebut di yang sebenarnya, maka kita harus mencari dulu panjang dari tanah sebenarnya dan lebar dari tanah sebenarnya. Ya. Ini panjangnya kan 18 cm. Nah, karena 1 cm-nya sama dengan 500, maka di sini 18 dikalikan dengan 500. Ini dapat 9.000 cm. Ya. Nah, kalau kita ingin konversikan ke meter, maka kita harus bagi 100. Maka di sini menjadi 90 meter. Kemudian lebarnya itu 12 cm. Maka 12 ini kita kalikan dengan 500 juga. Karena 1 cm sama dengan 500 cm di ukuran sebenarnya. Maka di sini menjadi 6.000 cm atau sama dengan 60 meter. Sehingga kita ingin mencari luas, maka kita menggunakan rumus dari persegi panjang untuk luas. Panjangnya adalah 90 dikalikan dengan 60, berarti di sini sama dengan 5.400 meter per persegi. Jadi luas tanah sebenarnya adalah 5.400 meter per persegi. Oke, kemudian sekarang saya akan memberikan satu contoh soal terakhir mengenai perbandingan. Ya, perbandingan senilai dan berbalik nilai.
Perbandingan senilai tadi sudah saya berikan contohnya pada saat perbandingan umur ayah dan umur ibu ya, itu perbandingan senilai. Nah, sekarang bagaimana kalau perbandingan yang berbalik nilai? Contohnya seperti ini. Contoh. Oke. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang pekerja dan selesai dalam waktu 12 hari. Ya. Jika pada hari kelima pekerjaan terhenti karena suatu hal dan berhenti bekerja selama 4 hari. Ya. Jadi mulai dari hari kelima sampai hari ke-8 itu dia tidak bekerja gitu ya. Nah, supaya pekerjaan sesuai target, supaya pekerjaan proyek sesuai target, tentukan berapa banyak pekerja yang harus ditambah ya. Jadi setelah hari keempat itu berarti hari ke-8 mulai hari ke-9 itu berapa pekerja yang harus ditambah agar dia selesai dalam waktu 12 hari ya. Nah, ini perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Cara yang pertama adalah kita tentukan dulu ini 8 orang dilaksanakan itu selama 12 hari. Pada saat hari pertama sampai hari keempat, kan ya? Berarti di sini 4 dikali dengan 8 orang, itu sama dengan 32 target pengerjaannya. Kan ya? Ini kan 8 orang 12 hari itu artinya target pengerjaan proyeknya adalah 96 poin gitu ya. Dari mana 96? Dari 8 dikalikan 12. Ya. Jadi 8 dikalikan 12 itu sama dengan 96. Berarti target pengerjaannya ya. Target pengerjaannya yang tersisa tinggal berapa? Tinggal 64. Nah, 64 target ini harus diselesaikan dalam berapa hari? Karena hari ke-5 sampai hari ke-8-nya itu dia off atau tidak bekerja, maka sisa hari yang tersisa adalah hari ke-9 dan sampai hari ke-12. Ada berapa hari ini sisanya? Ada 4 hari. Sehingga untuk mencapai target 64, berarti total pekerjaannya adalah 64 dibagi dengan 4. Ya, berarti ini sama dengan 16 pekerja yang harus dipekerjakan selama 4 hari terakhir. Karena kita sudah punya 8 pekerja, maka pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya adalah supaya pekerjaan sesuai dengan target, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Ya. Jadi sesuai target proyek, maka berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Maka pekerja yang harus ditambah adalah sebanyak 16 dikurangi 8 yang sudah ada, berarti ada 8 pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan sesuai dengan target yang direncanakan. Ya. Baik,
Itu saja mungkin materi yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.